wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdini sawa'as sabil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi irhamhuma kama rabbiyani shaghira. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat surat 6 ayatnya 142 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan, ada juga yang untuk sembelih. Benar kan? Ada yang mangkut, ada dijadikan untuk korban. Makanlah dari rezeki apa yang telah diberikan Allah pada kamu itu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Langkah syaitan itu ya biasanya binatang, ada yang dibedah kupingnya, telinganya. Nah itu ikutin syaitan itu, nggak boleh itu. Malah binatang-binatang itu kecuali dikorbankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, nggak boleh. Jadi kalau dikorbankan boleh, sembelih untuk kepentingan manusia itu punya juga dengan cara menyembelihkannya juga yang kasih sayang. Dan Allah katakan juga 143-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thamaniyata azwajim minad-dha'n Itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Itu 8 binatang pasangan-pasangan, yang pasang domba, pasang dari kambing, ya ada lagi unta, biri-biri, kerbau. Katakanlah, apakah dua yang jantan diharamkan oleh Allah, atau kedua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betina? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi orang jahiliyah dulu itu membuat-buat apa? Jadi 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang kambing, ada yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Kalau anaknya sudah melahirkan 3 misalnya nggak boleh dimakan. Jadi membuat-buat aja itu. Padahal nggak ada keterangan dari Allah. Kalau Allah katakan, terangkanlah padaku kalau kamu itu benar. Nah juga kadang-kadang itu mereka itu membuat juga suatu hal yang nggak masuk akal juga lah. Dan pasangan dari unta, sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah dua jantan yang diharamkan, ataukah dua betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim.
Nah, ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu untuk apa? Ternakan itu Allah katakan ini nih. Nah, ayat 145-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittarra ghaira baghin wala adim fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadakah aku peroleh dalam waktu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai. Jadi semua itu halal semua, cuma yang diharamkan itu bangkai, darah yang mengalir. Kalau nyembelih kita, darah mengalir itu haram. Tapi kalau darah yang misalnya kita masak setengah matang, nah itu halal. Daging babi, karena sungguhnya semua itu kotor. Atau di binatang yang disembelih atas nama selain Allah, binatang nyembelihnya sama berhala, haram tuh. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya, tidak pula melampauinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau dia terpaksa, gak ada makan lain, boleh. Dan orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi yang domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain dari lemak itu yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Sungguhnya kami adalah Maha benar. Jadi sebetulnya karena orang-orang Yahudi itu terlalu banyak tanya, kan dia ada pernah nanya yang dia katakan disuruh sembelih sapi betina, wah warnanya kayak apa, terus nanya lagi, akhirnya hampir dia nggak dapat apa menyembelih itu karena itu dia itu ngeyelnya itu. Allah katakan 147-nya, dan jika mereka mendustakan kamu, hai Muhammad, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Jadi kalau dia nolak nih apa yang diberitakan Allah ini, aduh, dia nggak dapat nolak apa azab Allah nanti. Jadi azab Allah itu nggak bisa ditolak oleh kaum yang berdosa, nggak bisa. Tapi ditolak oleh kaum yang beriman bisa. Yang dia sholat, ibadat, minta ampun pada Allah, dia tahajud, istiqamah bisa. Kalau Allah mau. 148 Allah katakan, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan Bapa kami tidak mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula Allah bagi orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu memukakan kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Kamu tidak lain hanya dusta. Jadi mereka itu membolehkan ini, membolehkan itu, tapi tanpa dasar, orang jahiliyah itu. Maka itu Allah katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas, lebih kuat. Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberikan petunjuk kepada kamu semuanya. Kalau Allah mau diberi petunjuk, diberi petunjuk semua. Tapi Allah nggak begitu. Dia kasih kita Quran, dia kasih kita akal. Silakan pilih yang mana. Memilih yang baik, ya surga. Memilih yang buruk, ya neraka. Katakanlah Muhammad, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini.
Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedangkan mereka mempersekutukan dengan Allah. Jadi kamu jangan ikutin orang syirik, jangan ikutin orang musyrik, ikutinlah orang yang berada di jalan Allah. Selamat hidup kita. Ikutin syirik musyrik, ya kita juga ikut syirik musyriknya nanti. Makanya Allah kasih tahu 151-nya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, syirik, haram. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, bapak, kalau nggak buat baik haram juga. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, haram. Mereka akan beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu juga mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Dekat aja jangan perbuatan yang keji itu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Janganlah kamu juga membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Haram bunuh orang itu, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itulah diperintahkan pada kamu supaya kamu memahaminya. Kecuali kalau kisos itu ya dia salah, ya balas lagi dengan kisos lagi. Tapi kalau bukan kisos nggak boleh. Atau orang yang bela diri masuk rumah kita, dia ingin bunuh kita, nah itu boleh karena bela diri. Demikianlah wasiat Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu memikirkannya. Kemudian lagi 152 Allah ingatkan lagi, janganlah kamu mendekati harta anak yatim sampai kecuali dengan cara baik sampai dia dewasa. Dan timbanglah tukaran kamu dengan adil. Allah tidak menyulitkan seseorang kecuali kesanggupannya. Jadi kalau orang cara adil, baik, hidup itu nggak sulit nanti. Nggak sulit. Dan Allah katakanlah yang benar, yang salah. Berbuat adil lah. Meskipun itu dengan karib kerabat kamu. Penuhinya janji Allah, Allah menuhi janji kamu juga. Demikian itulah wasiat Allah pada kamu, agar kamu selalu ingat. Jadi kita tuh mesti harus ingat kepada Allah terus itu. Makanya ada orang mengatakan, boleh nggak kita bersemedi? Saya bilang semedi nggak boleh, yang boleh itu zikir. Sama nggak zikir dengan bersemedi? Beda sekali. Nah kalau zikir kan ingat Allah, ngaji Quran, baca Quran terus kita minta sama Allah. Kalau semedi itu kan dia ngosongkan diri, wah malah mati nanti kita ngosongkan diri, repot. Maka itu Allah ingatkan 153-nya. Inilah jalan yang lurus Al-Quran ini, maka ikutlah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, nanti kamu memecah belah kamu dari jalan Allah. Itulah wasiat Allah kepada kamu agar kamu takwa. Jadi kalau orang itu ingin jalan yang lurus hidup, yang haji. Ngaji ini jalan yang paling lurus, tidak akan berubah-ubah. Nah sebelum Quran ini pernah juga Allah turunkan kepada Taurat, sama juga. Kitab yang lurus juga sebelum datang Nabi Muhammad kan. Kemudian kami berikan kepada Musa kitab juga sempurna, kitab yang sempurna, iman sempurna kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman, mereka menemui Allah nanti itu. Jadi kan ketemu sama Allah semua nanti. 155 Allah kata, inilah kitab Al-Quran penuh berkah. Kami turunkan oleh penuh berkah, ikutilah Quran ini. Dan bertakwalah agar kamu disayang oleh Allah. Nah kami turunkan Al-Quran ini agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada kedua golongan, Nasrani Yahudi saja. Dan sungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Nah kadang-kadang tuduhan mereka itu seolah-olah
kitab diturunkan Allah itu cuma Yahudi Nasrani. Dari Taurat sama Injil, enggak salah itu. Quran juga. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk dari mereka. Kalau diturunkan kepada mereka, padahal sebenarnya kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad juga, kalau mereka mau ikut juga, ya bisa kan. Sungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Allah, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang mendustakan ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling kepada ayat kami itu dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka adalah selalu berpaling. Maka itu katakanlah Allah yang mereka nanti-nanti tidak lain hanya kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Kalau mereka itu nggak sholat, nggak ibadat, nunggu apa coba? Nunggu mati. Kata Allah. Atau kedatangan beberapa ayat Allah. Tidaklah bermanfaat bagi orang yang beriman itu seseorang diri sendiri yang belum tidaklah bermanfaat lagi iman seorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Tapi kalau kita nunggu surga, dia nunggu neraka. Nah, Allah katakan di ayat yang 159, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, mereka itu menjadi beberapa golongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawab kamu, hai Muhammad, kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada mereka. Kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi kamu nyampaikan aja, hai Muhammad. Kalau dia mau, ya alhamdulillah. Kalau dia juga nggak mau, juga nggak apa-apa. Kamu nggak dosa kok. Yang penting nyampaikan. Kalau kamu nggak nyampaikan, kamu dosa. Nah, barang siapa berbuat baik, Allah katakan maka dia dibalas 10. Barang siapa berbuat jahat, tidak dibalas sesuai dengan dosanya itu. Dan juga dia tidak dizalimi. Jadi sebetulnya orang itu kalau mau ya selamat, bahagia itu nggak ada jalan lain. Ya sholat itu. Nah, sholat itu ada salah satu ayat yang kita baca harus tuh Fatihah. Fatihah itu kan isinya kan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Ya Al-Quran. Kalau orang pingin jalan yang lurus, ya jalannya Al-Quran. Selain Quran, ya bisa benar, tapi besok nggak benar. Nah, maka itu Allah kasih tahu di 160. (156) ya. Dan kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada kedua golongan saja. Sesungguhnya Allah katakan kami sungguh tidak memperhatikan apa yang kamu mereka baca. 157. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk dari mereka. Sungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan yang nyata dari Allah, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberikan balasan kepada mereka apa yang mereka palingkan itu, dan siksa yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Jadi orang hidup di dunia ini banyak berpaling kepada Allah. Kalau dia berpaling, nanti Allah palingkan juga itu. Bahaya itu. Mestinya kita hidup di dunia ini selalu menghadapkan kepada Allah. Acuannya Quran. Kalau dia tidak, bahaya. Sangat bahaya. Nah, yang mereka nanti tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Allah, atau kedatangan beberapa ayat dari Allah. Padahal hari kedatangan ayat Allah itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang diri yang belum pernah sebelum itu,
atau dia mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, tidak berguna juga. Tunggulah oleh kamu, sesungguhnya Allah pun menunggu. Beriman beramal soleh, ya selamat. Kalau dia nggak beriman beramal soleh, nggak selamat. Tapi itu pilihannya sendiri, karena Allah udah ngasih tahu di Quran. Ini loh Qurannya. Nah, Allah katakan orang itu memecah belah agama. Dan lagi orang memecah belah agama. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Di ayat 159-nya, dan sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadikan golongan, beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawab kamu, hai Muhammad. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah. InsyaAllah. Luar biasa. Dan hebatnya Allah lagi itu 160-nya. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, balasannya 10. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka tidak dibalas kecuali seumpama yang dia kerjakan itu. Dan tidak akan zalimi. Makanya Allah akan katakan, Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Itu agama yang benar. Maka Ibrahim yang lurus. Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, ini benar nih. Tidak ada sekutu baginya yang Allah itu, dan tidak tidak baginya, dan demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi, kayaknya hidup kita itu ya terserah kata Allah. Yang jelas kewajiban Allah menjelaskan ini baik, ini buruk, ini boleh, ini nggak boleh. Lalu surat 18 ayat 29 Allah katakan, kalau kamu pilih baik, surga. Kalau kamu pilih buruk, neraka. Bagi Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mensayang aja. Kalau masuk neraka kan nggak bisa balik lagi ke dunia. Dan nggak ada orang bisa bantu. Makanya Allah katakan dia, kalau kita baca itita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu benar itu. Sungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, makanya Allah katakan kalau orang yang seperti ini, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dia adalah sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Jadi orang yang pertama-tama menyerahkan diri, maksudnya kalau ada kita diundang orang sholat nih, atau diundang orang ngaji, tiba-tiba azan datang, ada yang bilang, ayo kita sholat dulu. Nah itu pertama kali menyerahkan diri itu. Atau melihat orang minta-minta, terus kasih aja, berapa aja. Nah itu udah ada nilai sendiri itu. Nah makanya berbuat baik surga, berbuat buruk neraka. Nah tergantung dari kita. Kalau kita soleh, surga. Kita tidak soleh, neraka. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi untuk supaya kita ini lebih bersih dari syirik, yaitu memang ngaji, baca Quran, ngaji. Insya Allah tidak akan syirik dan musyrik. Kenapa? Dia dijaga oleh Allah. Makanya surat 1996 Allah kasih tahu orang beriman beramal soleh, Allah akan tanamkan rasa kasih sayang kepada dirinya. Bukan saja Allah tanamkan rasa kasih sayang kepada dirinya, kalau orang beriman beramal soleh itu Allah berikan juga kemudahan hidupnya. Sebaliknya bagi orang nggak beriman beramal soleh, sulit hidupnya. Hidup sulit, mati juga sulit, tapi nggak tahu jalan keluarnya. Kalau kita yang ngaji begini, jalan keluarnya ngaji. Ajak dia ngaji, ajak dia sholat, ajak dia ibadat. Baik, kita lanjutkan. 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu akan mencari Tuhan selain daripada Tuhan Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatunya. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali ke dirinya. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhannya lah akan dikembalikan. Dan akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Jadi makanya korban itu, kalau kita korban dengan baik, seperti korbannya Habil, yang terbaik taruh di bukit itu, akhirnya ces kayak putih itu hilang. Qabil korbannya udah busuk-busuk gitu. Ya, nggak diprotek oleh Allah. Jadi tergantung kita mau nggak jadi orang yang diprotek oleh Allah, mau nggak kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah, mau nggak kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, mau nggak kita menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nggak ada lain, ngaji. Ngaji baca artinya amalin. Ngaji baca artinya amalin. Insya Allah. Nggak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin Dia ingin membela rakyatnya dong. Mudah-mudahan rahman Allah, nikmat Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita sehat walafiat, dijauhkan musibah, jauhkan petaka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.